Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Thulab wa thalibat MGW kelas 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan kembali untuk bisa menyambung pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di pelajaran terakhir dari buku kita ini, ya. Habis bukunya. Ya. Yaitu pelajaran 21, ya. Dengan judul lanjutan bab keterangan bentuk sebagian bentuk-bentuk keterangan tentang sebagian bentuk-bentuk sihir, ya. Jadi kalau selesai ini, karena ini sambungan dari bab kemarin, setelah itu ngapain? Setelah ini setoran hafalan, ya. Setoran hafalan dalil. Tapi tujuan pembelajaran kita yang pertama, murid dapat mengenal namimah dan bahayanya. Namimah itu apa sih? Lihat ya di belakangnya, namimah. An-namimah menukil pembicaraan di antara manusia untuk membuat kerusakan. Jadi adu domba namimah itu kalau bahasa kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, murid dapat menentukan sisi kesamaan dan perbedaan antara sihir dan namimah. Bagaimana tuh nanti kesamaannya? Ya. Lalu yang ketiga, murid dapat membedakan antara bayan yang terpuji dan bayan yang tercela. Oh, bayan kok terpuji dan tercela ya? Yang dimaksud di sini bukan Pak Bayan, ya. Tapi lihat, bayan yang dimaksud di situ adalah al-bayan adalah kefasihan dan keindahan berbicara. Ya, jadi di antara kefasihan dan keindahan pembicaraan seorang itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Maka bagaimana nanti insya Allah akan kita bahas. Baik ya, kita baca dulu dalil yang pertama. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala, kurang buka ya. Ala hal unabbiukum mal adhu. Ya, maukah kalian kuberitahukan tentang apa itu al adhu? Nah, maka Nabi mengatakan hiyan namimah. Al adhu itu adalah an namimah, adu domba. Al qalatu bainan nasi, kurang tutup. Ya. Al qalatu bainan nas. Rawahu Muslim. Al qalah apa artinya al qalah? Banyak berbicara dan menimbulkan permusuhan di kalangan manusia. Jadi dia itu menukil-nukil pembicaraan di antara manusia. Ngomong dari fulan, katanya kamu tuh begini loh, katanya si A. Jadi dia mau mengadu domba antara si B dan si C. Si A dan si B, maaf ya. Si C mau mengadu domba antara si A dan si B. Berarti si C ini berusaha menjadikan si A dan B ini dombanya, diadu. Ya dia datang ke A, A, katanya kamu tuh berbuat ini ya, kata si B. Mau kan? Oh jangan ini lah. Si A nyangka loh, enggak, aku enggak pernah berbuat gitu. Lalu si C ini datang ke B. Si B, kamu katanya dikatakan si A kamu tuh begini-begini loh. Bener kan kamu yang melakukan ini? Wih, masa aku enggak pernah begitu kak? Wah, akhirnya si A ini berkelahi sama si B. Si C-nya senyum-senyum saja. Karena berhasil menjadikan si A dan B-nya apa? Domba yang berkelahi. Ya. Diadu sama si C ini. Maka si C inilah pelaku namimah. Dialah yang mengadu domba antara A dan B. Nukil itu mengambil kalimatnya A, kasih ke B. Ngambil ke B, kasih ke A. Seperti itu. Paham ya? Nah, itu ya dicela seperti ini. Kalau dalam masalah ya adu domba seperti ini. Nah, paham ya? Kemudian dalil yang kedua, walahuma an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dan ya diriwayatkan oleh keduanya itu Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul mengatakan, inna minal bayani la sihra. Kurung buka, kurung tutup. Sungguhnya di antara kefasihan susunan kata yang indah terdapat sihir. Ya. Di antara indahnya orang yang berbicara itu apa? Terdapat apa yang disebut dengan sihir. Bagaimana maksudnya? Nah, kita akan baca nanti. Pokok pembelajaran kita yang pertama, namimah termasuk dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memperingatkan umatnya dari melakukan penukilan pembicaraan sebagian orang kepada orang lain untuk menimbulkan kerusakan di antara manusia, ya, untuk mengadu domba tadi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pembicaraannya dengan pertanyaan supaya lebih kokoh dan tertancap dalam jiwa dan lebih menarik perhatian. Beliau berkata, ala hal unabiukum mal adhu. Maukah kalian aku kasih tahu tentang apa itu adhu? Ya.
Kemudian beliau menerangkan bahwa al-adhu itu adalah menukil ucapan dari kalangan manusia dengan tujuan untuk menimbulkan kerusakan, provokator, ya. Dan banyak membicarakan kejelekan serta menimbulkan permusuhan di kalangan manusia. Maka wajib bagi kita untuk menjauhi perkara tercela tersebut yang merupakan sebab untuk mendapatkan adab kubur. Jadi namimah itu sebab di antara adab kubur, ya. Kasih garis bawah nih, ya. Sebagaimana wajib pula bagi kita, ya, yang dibawakan berita namimah itu untuk melarang pelakunya dari perkara tersebut dan tidak berburuk sangka terhadap saudaranya, ya. Jadi mengadu domba itu dosa besar, dan ini hati-hati, ya. Kadang kita nggak sadar, ya. Terutama kadang akhwat, ya, yang suka ngerumpi, ya, suka ngerasani, ini kata ini, jangan, ya. Apalagi ngerasani guru nih, gini. Nah, ini hati-hati, ya. Nah, karena itu bisa, ya, ini dosa besar ini, paham ini. Yang pertama, namimah itu dosa besar. Lalu yang kedua, namimah ini termasuk jenis sihir. Lihat, berkata sebagian salaf, pelaku namimah dan pendusta dapat menimbulkan kerusakan dalam sekejap yang tidak bisa ditimbulkan oleh tukang sihir dalam setahun. Wih, pelaku adu domba, lihat ini, itu bisa jadi lebih berbahaya daripada tukang sihir. Loh, dari mana? Nih, lihat nih, sisi kesamaan antara tukang sihir dan namimah, yaitu keduanya menimbulkan perpecahan hati dan kerusakan di kalangan manusia, dan ini hukumnya haram. Tolong kasih garis bawah nih. Sama-sama menimbulkan perpecahan hati. Tukang sihir itu kan, dan orang, jadi tukang sihir itu kan, ini saya kasih contoh lagi. Tukang sihir, misalnya si C ini tukang sihir. Dia apa? Dia diminta untuk nyihir si B, ya enggak? Dia, yang minta siapa? A. Ya. Berarti kan dia jadi perantara antara A dan B, ini rusak hubungannya, ya enggak? Dia nyihir si B sehingga si B ini sakit dan sebagainya. Kalau akhirnya si B tahu bahwa dia disihir oleh dukun ini disuruh oleh si A. Nah, ini berarti apa? Rusak ini hubungan antara A dan B, ya. Jelas sekali hatinya apa? Pecah. Paham ini? Dan ini hukumnya haram, jelas sekali sudah kita bahas. Si C ini pantasnya dihukum penggal. Si A ini apa? Dia orang yang diancam dengan banyak sekali ancaman, dan juga ya kalau tentunya di negara seperti Saudi ya bisa dihukum penggal ini A dan C ini. Nah, paham ini? Nah, sisi perbedaannya tadi kesamaannya ya sama-sama menimbulkan perpecahan hati. Sisi perbedaannya antara keduanya bahwa sihir pelakunya dikafirkan, ya. Jadi C ini pasti kafir karena ada padanya peribadatan kepada setan. Dia kan nggak mungkin nyihir si B tanpa bantuan setan, ya nggak. Hukumannya dibunuh. Sedangkan namimah termasuk dosa besar, ya, yang pelakunya tidak dikafirkan, tidak pula dibunuh kecuali kalau dia menghalalkan namimah itu, ya. Jadi tadi contoh si sihir, ya kan. Sekarang contoh seperti sama kan, seperti, ya, contoh adu domba. Jadi si C ini ngadu domba A dan B. Jadi perbuatan dia itu, ya, sama dengan apa yang dilakukan oleh si tukang sihir, tetapi dia ini tidak dikafirkan, tidak dibunuh hukumnya. Dia juga memecah antara A dan B. Paham? Nah, bahkan menurut sebagian salaf, ya, pelaku namimah ini bisa bisa menimbulkan kerusakan dan dalam sekejap yang tidak bisa ditimbulkan oleh tukang sihir dalam setahun. Ini contoh. Kalau tukang sihir, dia itu paling setahun nyihir berapa orang sih? Kan itu, ya enggak. Anggap aja dia tiap hari nyihir maksimal 360 yang dia sihir, ya enggak. Berarti dia memecah perasaan antara 360 kali 2 orang, ya enggak. 720 lah sebanyak-banyaknya. Setahun misalnya kalau dia itu kerja tiap hari, ya itu pun kalau setannya ra kesel. Setannya ra njaluk tumbal. Tapi lihat, bagi pelaku namimah, dia bisa membuat kerusakan dalam beberapa jam saja. Contoh kemarin kan dalam pemilu kan, ya enggak. Ya, si C ini tukang provokator. Ya, merovokatori kelompok A. Kelompok A ini isinya 5.000 orang. Kelompok A, kalian telah diejek-ejek oleh kelompok B. Kelompok B ini isinya 5.000 orang pula. Ya. Terus dia datang ke B, kelompok B, kamu telah dijelek-jelekkan oleh kelompok A. Wah, akhirnya si A dan si B ini
podo-podo demo turun di jalan berkelahi 5.000 orang lawan 5.000 orang. Maka si J ini bisa menimbulkan kerusakan lebih cepat daripada tukang sihir tadi. Tukang sihir maksimal mung 720 wong, tukang namimah iso sampai 10.000 orang yang dia adu domba. Paham itu? Makanya provokator ini sangat berbahaya dalam hal apapun ya. Taib ya. Nah, adapun kerusakan yang disaksikan ya dari satu permainan ya, adapun yang disaksikan dari permainan yang bersandar pada kecepatan tangan, ini maksudnya sulap ya. Yang dan tersembunyi tangan dari perkara yang disangka termasuk sihir, maka sesungguhnya hal itu tidak termasuk hukum sihir dan tukang sihir menurut syariat. Hal itu karena perkara tersebut bersih dari kesyirikan dan sarana-sarana yang mengantar pada kesyirikan, sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir dari meminta bantuan kepada setan dan yang lainnya. Ini maksudnya tukang sulap itu. Kalau dia misalkan sulapnya itu kecepatan tangan, misalkan dia motong klek lalu hilang itu dan sebagainya, padahal cuma disembunyikan, itu bukan sihir begitu loh maksudnya. Ya, karena dia tidak dibantu setan, karena dia hanya kecepatan tangan. Paham ya? Dan itu tidak dihukumi sihir. Jadi ini ya, namimah ini termasuk jenis sihir ini tadi, dari sisi kesamaannya dan perbedaannya yang sudah kita terangkan tadi. Kemudian yang ketiga ya, bayan, ucapan yang bagus yang tercela, kasih garis bawahi yang tercela, ini termasuk sihir. Kefasihan dan kecakapan berbicara termasuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada hambanya. Apabila seorang mampu menggunakan untuk mengungkapkan apa yang ada pada dirinya dan menyampaikan kebutuhannya. Allah mengatakan, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah telah menciptakan manusia dan Allah mengajarinya apa? Pandai berbicara. Nabi SAW ya, menerangkan bahwa sebagian ucapan bisa beramal dengan amalannya sihir, karena dapat menjadikan kebenaran dalam bentuk kebatilan dan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Ini dia, kasih garis bawah di sini nih. Menjadikan kebenaran dalam bentuk kebatilan dan kebatilan dalam bentuk kebenaran, serta menghiasi kebatilan ya di pendengaran manusia ya, sehingga menjadi indah. Maka hati orang-orang jahil condong untuk menerima kebatilan tersebut. Hal ini tercela. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan ucapan inna minal bayanilah sihra. Sungguhnya di antara susunan kata yang indah itu adalah sihir. Adapun ucapan yang menjelaskan kebenaran dan mengokohkannya serta membatalkan kebatilan dan menghancurkan kebatilan, maka ini perkara yang terpuji. Seperti ini keadaan para rasul dan pengikutnya. Jadi saya lebih jelaskan lagi. Inna minal bayanilah sihra. Ya, jadi kalimat yang indah. Ya, misalkan saya bilang si A begitu. Si A ini pandai berbicara dia. Ya, pandai berbicara di muka umum. Nah, ini bisa jadi dua hukumnya. Kalau dia itu berbicaranya kebaikan, mengajak orang ibadah, mengajak orang tauhid, mengajak orang sholat, mengajak orang baik, ya, lalu manusia itu percaya padanya, ya, manusia yang banyak percaya dengan ucapannya, maka ini tidak apa-apa. Inilah ya bayan yang terpuji, karena Nabi dan Rasul pun juga menjelaskan dengan kata-kata yang baik supaya orang itu mau nyembah Allah. Paham itu? Ya, paham ya. Tetapi bayan yang tercela dan itu termasuk ya dikatakan Nabi ya, yang terdapat apa yang disebut sihir, ini adalah misalkan ya ucapan provokator demonstrasi. Ini saya kasih contoh. Jadi si A ini dia ngomong ke 10.000 orang, wahai manusia, ayo kita gulingkan pemerintahan, karena pemerintah itu orang yang dolim, ini data kedolimannya begini, dia ucapkan di muka umum, ya, dia sebarkan di media sosial. Besok kita harus demo kepung istana, kalau perlu presiden ini dilempari pakai apa begitu, pakai batu sampai presiden mau turun misalkan. Jadi dia berusaha, si A ini dia ngomong terus mempengaruhi 10.000 orang ini supaya demo. Paham itu? Nah, jika kefasihan bicaranya, kemampuan bicaranya, kemampuan untuk mempengaruhi orang ini dia gunakan untuk kejelekan, maka inilah yang dimaksud dengan ya apa? Susunan kata yang di dalamnya ada sihir itu. Dia memerintah manusia supaya berbuat kejelekan. Paham ya ini ya? Ada pula ya seperti ini, mirip seperti tukang sihir. Tukang sihir kan kalau ngomong, kamu kalau mau ini sihirmu ampuh, kamu nanti nyembelih ini, dan kamu harus melakukan perbuatan ini. Kamu nggak boleh sholat selama 40 hari misalkan.
ya kan? Apa yang terjadi? Si orangnya ini kan percaya dengan tukang sihir. Nah, si tukang adu dombanya ini pun juga sama. Si provokator ini pun juga sama. Dia ngomong nanti ribuan orang percaya sama dia. Nah, ini penjelasan kata-kata yang bagus ini termasuk sihir itu. Jika kata-katanya itu dipakai untuk menyihir orang, ya kan, seperti menyihir orang kan, percaya sama dia lalu ikut berbuat kejelekan, ya. Nah, dan inilah ya, bahayanya orang yang punya kepintaran tapi keblinger, ya. Dia bisa mempengaruhi orang tapi keblinger, ya. Nah, dan ini nanti tidak mesti ya, banyak orang ya. Misalkan ada orang A, ya si A gitulah. Dia mengaruhi si B. Tadinya si B ini orang yang taat, ya. Taat, tidak pernah makan makanan yang haram, lalu dipengaruhi sama si A ini. Kamu coba dong sekali-kali makan daging tikus. Daging tikus enak banget itu. Dia memakai bayannya. Susunan kata yang indah, penjelasan kalimatnya dia. Daging tikus itu menyehatkan, ini begini, nanti kamu bisa bergerak kayak tikus itu cepat sekali. Bener, kamu harus nyoba kamu. Akhirnya si B ini percaya terhadap ucapannya si A. Si B yang tadinya nggak percaya karena kesihir dengan omongnya si A, dia makan tikus beneran. Bisa terjadi itu. Ya. Nanti disuruh yang lainnya lagi, dia akhirnya melakukan. Jadi si A ini sedang menyihir si B dengan ucapannya. Paham itu? Nah, maka ini dikatakan Nabi, perkataan yang indah itu bisa jadi sihir seperti ini. Paham ya? Nah, tugas yang terakhir di bab ini adalah ngerjakan ini, evaluasi ya. 3 saja gampang, nanti di buku-bukunya dikumpulkan itu. Nah, dan persiapan dihafalkan ya, dari setelah UTS kemarin sampai bab 21 ini ya. Kita ulangan harinya itu, nanti pun UAS-nya juga pakai itu nanti insyaallah. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.